wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Mahasiswa semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Priyanti. Saya mahasiswa dari Universitas Riau dari jurusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat, yang diampuh oleh Bapak Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Supentri SPD MPD, dalam mata kuliah Media Pembelajaran. Adapun judul materi yang akan saya sampaikan pada kali ini, yaitu mengenai jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Sebelum kita masuk ke jenis dan klasifikasi media pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai media pembelajaran. Jadi, apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Maksudnya di sini yaitu menyampaikan atau menyeluruhkan pesan tersebut secara terencana. Nah, jadi dengan secara terencana tersebut, maka proses belajar akan menjadi efisien dan efektif. Media pembelajaran ini merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Selanjutnya, dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan, media pembelajaran terus mengalami perkembangan dan terampil dalam berbagai jenis dan klasifikasi. Dengan masing-masing ciri dan karakteristiknya, dari sinilah kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan jenis dan klasifikasi atau pengelompokan dari media pembelajaran ini. Jadi kita sudah tahu nih apa yang maksud dengan media pembelajaran itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas kali ini. Yaitu yang pertama di sini saya akan membahas mengenai jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran ini yaitu ada 4 macam. Yang pertama, media audio. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audiovisual. Dan yang keempat, multimedia. Nah, berikut saya berikan penjelasan maksud dari media audio, media visual, dan media multimedia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu media audio. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan pendengaran peserta didik. Maksudnya di sini yaitu dalam proses pembelajaran kita hanya melibatkan indera pendengaran saja seperti telinga. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai media visual. Media visual adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang hanya mengandalkan indera penglihatan semata. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang masuk dengan media visual ini yaitu dalam proses pembelajaran kita hanya mengandalkan indera penglihatan seperti mata, seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Nah, perlu digarisbawahi bahwa media audiovisual ini yaitu gabungan dari indera pendengaran dan indera penglihatan. Selanjutnya yaitu penjelasan dari multimedia. Multimedia adalah jenis media yang melibatkan berbagai indera dalam satu kegiatan pembelajaran. Jadi, di dalam multimedia ini kita bisa memanfaatkan berbagai macam indera dalam satu kegiatan pembelajaran. Berikut saya berikan contoh dari jenis media pembelajaran yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu media audio. Contohnya yaitu di sini ada radio, CD, kaset, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media visual. Di sini contohnya yang saya ambil yaitu adanya poster, media grafis, dan gambar. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu dari media audiovisual. Di sini saya mengambil contoh yaitu dalam melaksanakan virtual Zoom, di mana seperti yang kita tahu bahwa di dalam virtual Zoom ini kita bisa melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan.
Dan yang terakhir yaitu contoh dari multimedia. Di sini saya mengambil yaitu seperti adanya teks, grafik, animasi, video, musik, software, dan lain-lain. Kita sudah tahu nih, apa itu jenis media pembelajaran, macam-macam jenis media pembelajaran, serta contoh dari jenis media pembelajaran tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai klasifikasi media pembelajaran. Di sini, klasifikasi media pembelajaran saya ambil menurut Setiosari dan Sikahbundan pada tahun 2005. Antara lain yang pertama yaitu berdasarkan ciri fisik. Di dalam berdasarkan ciri fisik ini terbagi lagi beberapa macam. Yang pertama yaitu media pembelajaran 2 dimensi, yang kedua media pembelajaran 3 dimensi, yang ketiga media pandang diam, dan yang keempat media pandang gerak. Nah, jadi kita sudah tahu nih apa yang maksud dengan jenis media pembelajaran, macam-macam jenis media pembelajaran, serta contoh dari jenis media pembelajaran itu. Sekarang, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai klasifikasi media pembelajaran. Adapun klasifikasi media pembelajaran ini saya ambil menurut Setiosari dan Sikahbundan pada tahun 2005. Antara lain, yang pertama, yaitu berdasarkan ciri fisik. Berdasarkan ciri fisik ini terbagi lagi beberapa macam, yaitu A. Media pembelajaran 2 dimensi, B. Media pembelajaran 3 dimensi, C. Media pandang diam, D. Media pandang gerak. Yang kedua, klasifikasinya berdasarkan pengalaman belajar. Berdasarkan pengalaman belajar ini terbagi lagi antara 3 macam. Yang pertama, A. Pengalaman langsung, B. Pengalaman tiruan, C. Pengalaman dari kata-kata. Yang ketiga yaitu berdasarkan persepsi indera. Berdasarkan persepsi indera terbagi lagi antara 5 macam. Yang pertama, A. Media audio, B. Media visual, C. Media audio visual, D. Media audio motion visual, E. Media audio still visual. Keempat, klasifikasi media pembelajaran ini berdasarkan penggunaannya, dan yang kelima berdasarkan hierarki pemanfaatannya. Berikut saya berikan penjelasannya. Yang pertama yaitu berdasarkan ciri fisik, di mana berdasarkan ciri fisik ini yaitu terdapat media pembelajaran 2 dimensi. Nah, jadi apa itu media pembelajaran 2 dimensi? Media pembelajaran 2 dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa media pembelajaran 2 dimensi ini yaitu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Media pembelajaran 2 dimensi ini meliputi media grafis, papan tulis, dan media cetak. Selanjutnya, media pembelajaran 3 dimensi. Media pembelajaran 3 dimensi ini yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai lebar, panjang, dan tinggi. Jadi, perbedaan antara media pembelajaran 2 dimensi tadi bahwa media pembelajaran 2 dimensi tadi yaitu hanya memiliki panjang dan lebar, sedangkan media pembelajaran 3 dimensi ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, contoh dari media pembelajaran 3 dimensi ini yaitu boneka, patung, dan lain-lain. Klasifikasi berdasarkan ciri fisik ini yaitu adanya media pandang diam. Media pandang diam adalah media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar, atau dengan kata lain tidak bergerak atau juga disebut dengan statis. Nah, contohnya yaitu seperti foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan tetapi tidak bergerak. Yang keempat atau yang D yaitu media pandang gerak. Media pandang gerak adalah media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi dan video tape recorder yang disajikan melalui layar screen dan komputer atau layar lainnya. Nah, jadi perbedaan dari media pandang diam tadi yaitu media pandang diam sama-sama menampilkan proyeksi, tetapi gambar yang diproyeksikan itu tidak bergerak atau disebut dengan diam atau statis. Jadi, sedangkan media pandang gerak ini yaitu media juga yang diproyeksikan tetapi gambar diproyeksi itu bergerak. Klasifikasi media pembelajaran yang kedua yaitu berdasarkan pengalaman belajar, di mana di dalam berdasarkan pengalaman belajar ini terdapat
A. Pengalaman langsung atau yang disebut dengan the real life experiences. Nah, apa sih the real life experiences ini? Yaitu berupa pengalaman langsung dalam satu peristiwa atau first hand experiences maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Jadi maksudnya di sini yaitu kita mengamati secara langsung suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan objek sebenarnya. Selanjutnya berdasarkan pengalaman belajar ini yaitu ada juga pengalaman tiruan atau bahasa lainnya yaitu the substitute of the real experiences. Apa itu the substitute of the real experiences? Yaitu berupa tiruan atau model objek atau benda yang berwujud model tiruan. Nah, tiruan di sini yaitu dari situasi melalui sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Nah, pengalaman tiruan ini bisa diperoleh dengan benda-benda atau kejadian tiruan dari yang sebenarnya. Pengalaman yang diperoleh dari memanipulasi suatu benda yang mendekati sebenarnya. Pengalaman tiruan ini bukan lagi disebut sebagai pengalaman asli. Mengapa? Sebab objek yang dipelajari bukan asli, melainkan menyerupai bentuk sesungguhnya. Nah, di sini saya mengambil contoh, yaitu misalkan siswa akan mempelajari beruang kutub atau panda. Nah, nggak mungkin kan binatang seperti beruang kutub atau panda tersebut dibawa ke dalam kelas. Nah, maka untuk mempelajarinya kita bisa menggunakan model binatang yang menyerupai binatang tersebut, yaitu seperti terbuat dari plastik. Nah, pengalaman dari kata-kata atau words only. Pengalaman dari kata-kata atau words only ini yaitu berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Pengalaman dari kata-kata ini dapat diperoleh dalam buku dan bahan bacaan. Nah, misalnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat nih menemukan kumpulan kata yang memiliki makna tertentu. Atau juga dapat melalui media verbal atau lambang kata, atau juga bisa kita peroleh dari pengalaman melalui bahasa baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran yang ketiga yaitu berdasarkan pengalaman indera. Kita sudah tahu nih dua macam tadi jenis klasifikasinya, yaitu ada berdasarkan ciri fisik dan yang kedua berdasarkan pengalaman belajar. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman indera ini terdiri dari A. Media audio, yang dimana media audio adalah media yang menghasilkan bunyi, seperti misalnya audio kaset, tape recorder, dan radio. Kemudian B. Media visual. Media visual yaitu media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. C. Yaitu media audiovisual, di mana media audiovisual ini yaitu media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media, misalnya seperti film bersuara dan televisi. Kemudian D. Media audio motion visual. Media audio motion visual ini yaitu penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas, seperti televisi, video tape atau case recorder, dan sound film. Yang terakhir E. Media audio still visual, yaitu media lengkap kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada, seperti sound film strip, sound slide, dan rekaman still pada televisi. Klasifikasi media pembelajaran yang keempat yaitu berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya terdiri dari A. Media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, misalnya seperti laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. B. Media pembelajaran yang penggunaannya secara berkelompok, yaitu seperti misal film dan slide. Yang C yaitu media pembelajaran yang penggunaannya secara massal atau rame kayak gitu. Contohnya yaitu seperti misalnya televisi. Klasifikasi media pembelajaran yang terakhir yaitu berdasarkan hierarki pemanfaatannya. Berdasarkan hierarki pemanfaatannya, di sini para ahli yaitu seperti Sun Chan menyusun penggolongan media menurut hierarki pemanfaatannya untuk pembelajaran. Sun Chan ingin mensejajarkan biaya investasi, kelangkaan, dan keluasan lingkup sasarannya di satu pihak, dan kemudahan pengadaan serta penggunaan.
keterbatasan lingkup sasaran, dan rendahnya biaya di lain pihak dengan tingkat kerumitan perangkat medianya dalam suatu hierarki. Nah, jadi dengan kata lain, semakin sulit atau rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya, semakin susah pengadaannya. Tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkat medianya, semakin murah biayanya, semakin mudah penggunaannya, sifat penggunaannya semakin khusus, dan lingkup sasarannya terbatas. Itulah hasil presentasi saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita bersama. Dan apabila terdapat kata yang menyinggung di hati, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.